Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah. Saya membuat makalah dengan judul anatomi atau bagian-bagian karya tulis ilmiah. Baiklah, pertama-tama sekali akan saya tampilkan di layar biodata singkat saya. Akan saya bacakan. Nama Lili Rofiana, NIM 2010 30 2005. Alamat Kota Majidin, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baiklah, pada penulisan karya ilmiah ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian pembuka, kemudian ada bagian isi dan bagian penutup. Pada bagian pembuka ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada cover, kemudian ada yang kedua kata pengantar, yang ketiga abstrak, 4 daftar isi dan 5 daftar tabel. Kemudian ada pada bagian isi terdapat 4 bab. Yang pertama itu bab 1 adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan analisis. Nah, yang terakhir adalah bagian penutup. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, itu adalah bagian pembuka. Pada bagian pembuka terdapat yang pertama itu ada cover. Cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis sebagai daya tarik serta memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi karya tulis ilmiah tersebut. Bagian cover ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ada keterangan jenis karya tulis ilmiah, yang kedua itu ada judul karya tulis ilmiah, kemudian ada logo instansi, nama penulis, nama instansi, serta tahun pembuatan karya ilmiah tersebut. Bagian-bagian cover ini ditulis di tengah cover. Berikut bisa teman-teman lihat ada salah satu contoh cover makalah karya tulis ilmiah yang bisa teman-teman semua perhatikan. Kemudian kita lanjut. Yang kedua itu ada kata pengantar. Pada halaman kedua karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di akhir ucapan terima kasih disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Kemudian yang ketiga, ada abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman, kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis, kata-kata kunci diberikan. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca dalam menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya, sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Kemudian yang keempat ada daftar isi. Daftar isi ini merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis ilmiah. Kemudian ada daftar tabel. Daftar tabel merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak tabel-tabel pada karya tulis. Kemudian kita masuk pada bagian isi. Yang pertama ada bab 1 itu adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kenyataan atau realita dengan teori. Penulis juga menjelaskan alasan dan dasar memilih topik.
Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijelaskan jawabannya pada bagian pembahasan. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah berisi mengenai batasan-batasan permasalahan yang ingin dibahas, sehingga cakupan bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pernyataan rumusan masalah. Misalnya jika pada rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh gadget terhadap gaya belajar siswa, maka di tujuan penelitian dituliskan untuk menjelaskan pengaruh gadget terhadap gaya belajar siswa. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini adalah pernyataan sesuatu yang dianggap benar untuk pengutaraan pendapat dan kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Kemudian ada manfaat penelitian. Sebuah penelitian tentu memiliki manfaat bagi banyak orang. Pada bagian ini tertulis manfaat apa saja yang diperoleh oleh kalangan tertentu maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian pada bagian isi yang kedua ada bab 2-nya, itu tentang landasan teori. Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Kemudian bab yang ketiga ada metode penelitian. Pada bagian ini menjelaskan mengenai cara atau sistem yang digunakan pada penelitian agar terbukti atau teruji dengan benar penelitian yang diteliti. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan analisis. Pada bagian ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis temuan-temuan dalam penelitian. Pada bagian ini penulis akan menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan teori ataupun bertolak belakang dengan teori. Kemudian ada bagian penutup yang kelima. Bagian ini terdiri dari saran dan kesimpulan. Saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis. Lebih lanjut dan juga dapat merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitian. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai dasar penulisan karya ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku ataupun website. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Misalnya angket penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang bagian-bagian atau anatomi karya tulis ilmiah. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.